Sehat kalian? Sehat. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini kita mulai belajar lagi ya. Iya, Pak. Mata pelajaran. Matematika. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang kita pelajari pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan berdiri semua. Baik, kawan-kawan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kitab Kerja di surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Nya Tuhan yang Engkau telah menjaga kami sejak dari rumah perjalanan sampai ke sekolah ini. Inilah doa singkat ini, kiranya Tuhan dapat menyertai kita semua. Amin. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Baik, kita absen dulu. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Hari semua berarti 100%. Ada 17 orang ya, 1, 2, 3, 4, ya pas 17. Baik, untuk itu biar kita semangat sikap. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu nasional? Bisa kan? Bisa. Siapa yang bisa membawa kita dalam apa? Membawa kita nyanyi? Siapa? Nah, silakan. Kepada anak-anak kami dipersilakan. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, yang kita pelajari pada saat ini adalah mengenai SPLDV. Itu di SMP sudah pernah kalian pelajari mengenai SPLDV? Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Itu yang kita pelajari pada saat ini. Maka sebelum kita masuk pada materi, coba perhatikan dulu video ini. Dari situ nanti bisa kita artikan apa itu maksud dari sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan baik-baik videonya. Pada saat ini kita akan membahas contoh soal penerapan SPLDV. Nah, contohnya adalah seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000 rupiah. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Nah, jika ada soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan variabelnya. Di sini kan yang ditanyakan jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, yang akan kita cari di sini pertama kali adalah harga parkir sebuah mobil dan harga parkir sebuah motor. Nah, di sini ada 2 variabel ya, mobil dan motor. Jadi kita misalkan dulu, misal
mobil itu kita misalkan dengan X, sedangkan motor kita misalkan dengan Y. Nah, langkah selanjutnya atau yang kedua adalah kita membuat model matematika. Nah, di sini kan pertama kita ketahui seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. 3 buah mobil itu kita misalkan dengan X, berarti di sini 3X dan berarti ditambah ya 5 buah motor, berarti 5Y, karena motor itu kita misalkan dengan Y, sama dengan berapa? Rp17.000. Nah, kemudian selanjutnya, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, nah 4 buah mobil berarti 4X ditambah 2 buah motor berarti 2Y, sama dengan Rp18.000. Selanjutnya ini kita beri nama persamaan 1. Yang buahnya kita beri nama persamaan 2. Sudah. Inilah bentuknya sistem persamaan linear dua variabel. Bisa dia dalam bentuk cerita dan di Roma dalam bentuk model matematika. Ini sama seperti ini. Maka kita lanjutkan apa kira-kira selanjutnya itu, Pak? Cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang saya tanyakan dulu di SMP, ada berapakah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang kalian pelajari? Ada 2 variabel. Eliminasi dan substitusi. Ada 2. Iya. Kalau masuknya ke SMK, tingkat SMA, ada 4. 1 metode grafik, kedua metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Maksudnya campuran ini adalah antara substitusi dengan eliminasi. Mana yang duluan dikerjakan? Apakah eliminasinya? Apakah substitusinya? Eliminasi. Biar lebih jelas perhatikan di atas. Sudah? Sistem persamaan linear dua variabel. Itu materinya, contohnya kita lihat contohnya. Dari cerita itu, apa kira-kira arti atau maksud dari sistem persamaan linear dua variabel? Yaitu sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki 2 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Dia mempunyai pangkat 1. Yang mana variabelnya? X dan Y. Sama seperti tadi. Dimisalkan mobil sama dengan X dan motornya adalah Y. Timbul pertanyaan, apakah hanya X itu bisa sebagai variabelnya, Pak? Tidak.
bisa huruf lain, bisa N, bisa M, bisa P, bisa Q. Sudah dengar? Sudah. Baik. Biar lebih jelas apakah sudah kalian paham atau tidak. Pada saat ini kita membentuk kelompok. Saya bagi langsung satu apa ya, biar enggak ribut. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Sudah bentuk kelompokmu. Sudah. Sebelum kalian mengerjakan, nanti saya suruh nomor berapa kelompok ini yang contohnya nomor 1, kelompok 4 mengerjakan soal nomor 1, kelompok berikutnya mengerjakan soal nomor 2. Makanya kerjakan, semua kerjakan. Tidak saya tentukan ini kelompok satunya, ini kelompok 2-nya. Sudah? Kalau ada yang kurang paham, dimengerti, silakan ditanyakan ya. Sudah? Sudah? Sudah bisa kita mulai? Saya mulai dari kelompok paling tinggi. Ya. Kelompok paling tinggi itu adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 mengerjakan soal nomor 3. Satu orang saja maju ke depan. Kalau kawan nanti masih ragu-ragu, silakan dibantu ya. Sudah? Ini 2x sama 2x. Ya, 2x tambah y sama dengan 6 dan x dikurang dengan 2y sama dengan 8. Yang diminta di sini untuk membuat grafik ya. Maka pada persamaan pertamanya dia buat ada pemisahan dengan x, kita tekan dengan 0 atau x-nya, terlebih dahulu y. Jika sama-sama ya, jika y sama dengan 0, maka 2x tambah y sama dengan 6. 2x tambah 0 sama dengan 6. Jadi 2x 6 x sama dengan 6, 2 sama dengan x sama dengan 3. Jika x sama dengan 3, maka x 3 sama 0. Tapi kalau dimisalkan lagi x nya x sama dengan x, jika x nya sama dengan 0, maka 2x tambah y sama dengan 6, maka 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. 2 kali 0 tambah y sama dengan y, maka y nya sama dengan 6. Jadi x sama dengan 0 dan y nya 6. Kemudian pada persamaan kedua yaitu x kurang 2y. Nah,
Y-nya kita misalkan juga dengan 0. Jika Y-nya juga, jika Y-nya sama dengan 0, maka X kurang 2Y sama dengan 8. X kurang 2 kali 0. Oke, 8. Maka X dengan 8 jadi X-nya 8 dan Y-nya 0. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, maka X kurang 2Y sama dengan 8. 0 dikurang 2Y sama dengan negatif 2Y. 8 negatif 8 dibagi negatif 2Y, maka sama dengan negatif Y sama dengan negatif 4. Jadi X-nya sama 0 dan Y-nya 4, negatif 4 ya. Oke. Nah, sampai di situ. Dan sekarang saya tanyakan, khusus kelompok 1, 2, 3. Dari penjelasan kawanmu dari jawabannya, setelah kamu perhatikan ada yang salah atau memang sudah benar? Kelompok 1, sudah benar atau salah? Dari kelompok 4, apakah ada yang bisa membuat grafik? Jangan hanya terbeban kepada satu orang. Bagi tugasnya itu dibagi. Oke. Lanjut. Dua kali dibagi satu. Ya. Persamaan kedua. Oke. Coba tarik garis. Mana persamaan pertama tadi? Persamaan kedua.
Baru kan terus garisnya itu dari apa persamaan pertama tadi. Biar nampak gimana itu pokoknya. Gabung. Di ya, ya. Ya sudah. Kurang penyelesaiannya berapa? Hadis. Yaitu 4, negatif 2. Baik. Sudah? Itulah hasil dari kelompok 4. Sudah pas itu? Pas, Pak. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 1 mengerjakan soal nomor 6. Nah, perhatikannya kelompok yang lain, perhatikan kerja kawan dulu. Mana tahu ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Kalau menjelaskan itu, saya cari ya. X kurang Y sama dengan 8, X ditambah 2Y sama dengan 20. Maka supaya nilai koefisiennya sama dikalikan satu-satu. Maka hasilnya begini. X dikurang Y sama dengan 8 kali 1, ini hasilnya. X ditambah 2Y sama dengan 20 kali 1, ini hasilnya. Sehingga didengar oleh Kawan-kawan. Teman-teman. Jelaskan. Baik, soalnya adalah X adalah nilai variabel X dan Y yang digunakan metode campuran dan sistem persamaan linear dua variabel. Maka langsung saja jawab X kurang Y sama dengan 8 dan persamaan keduanya X tambah 2Y sama dengan 10. Supaya mendapatkan nilainya maka disamakan nilainya kita kalikan dengan 1 sehingga X kali 1 sama dengan X kurang Y kali 1 sama dengan Y sama dengan 8 kali 1 sama dengan 8. Di persamaan kedua ini sama juga dikali dengan 1 X kali 1 sama dengan X tambah 2Y kali 1 sama dengan 2Y sama dengan 20 kali 1 sama dengan 20 sehingga dikurang sehingga hasilnya X kurang X 0 ini kurang positif 2Y sama dengan min 3Y sama dengan 8 kurang 2 sama dengan min 12 sehingga kita cari nilai Y min 3 dipindahkan sebelah sini min 12 bagi atau min 3 sama dengan 4 jadi nilai Y sama dengan 4 disubstitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu ini X kurang Y sama dengan 8. X kurang Y sama dengan 8 Y nya kita ganti dengan 4 sehingga X kurang 4 sama dengan 8. Kita kurangi saja atau dipindahkan negatif 4 dipindahkan ke sebelah kanan sehingga hasilnya X sama dengan 8 tambah 4 dan hasil X sama dengan 8. Beri tepuk tangan ya. Karena sudah habis waktu, maka sebagai tugas di rumah nanti saya bagikan kawan yang bagi nanti
lawan selebar kertas karena mengingat waktu kita udah habis, maka perlu kita ambil suatu kesimpulan apa yang kita pelajari pada saat ini. Kira-kira setelah kalian pelajari dari sistem persamaan linear ini, apa kira-kira kesimpulannya? Nah, silakan. Menurut Pak, setelah Bapak menemukan materi ini, yang awalnya kami perlu mengetahui metode-metode dari sistem persamaan linear, sekarang kami sudah mengerti bahwa itu ada 4, ada metode grafik, ada metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Yang awalnya kami mengetahui, dan sekarang kami sudah tahu. Baik, terima kasih. Itu menurut kawan. Yaitu salah satu adalah mengetahui cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kedua, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu cerita bisa dibuat model matematikanya, yaitu dalam bentuk sistem persamaan. Itulah kesimpulannya. Baik, mungkin sebelum kita pulang pada hari ini, keluar dari ruangan ini, silakan kita berdoa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Nah, silakan. Silakan berdiri ya. Saya capek berdiri. Nah, silakan. Berarti masalah hari kita bersama di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang maha suci atas semua. Kita udah punya dan pujian Tuhan untuk kuat dan hebatnya kami mulai tugas kesukaan kepada semua. Ya Tuhan sudah telah diperlihatkan bahwa kiranya Tuhan yang selalu senantiasa menjaga dan melindungi. Dan Tuhan ingat doa anak-anak tak sempurna, aku sempurnakan lagi dia di surga. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, pada anak-anak saya, sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kamu pelajari kamu ulangi lagi dulu untuk bekal hidup. Saya ambil satu perumpamaan. Seseorang kalau dia tidak bisa jalan pikirannya, berusaha dia, apapun cita-citanya pasti tidak akan berhasil. Ingat itu. Orang yang berhasil adalah orang yang mau berusaha sendiri. Kalau hanya mengharapkan dari guru, dari sekolah, itu tidak ada apa-apanya. Apa yang kamu pelajari dari sini, ulangi di rumah, coba cari yang lain. Bukan hanya tergantung dari Bapak Ibu guru, karena ada juga keterbatasan Bapak Ibu guru dari sekolah. Karena waktu. Sudah, baik, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Semoga sehat-sehat kalian ya.